Sebuah perkubuan akan terjadi menjelang Piala Dunia 2026 atau Piala Dunia 2 tahun sekali, awal dari Piala Dunia 2 tahun sekali. Di analisa Santo yang mengudara kembali ini, gue akan membahas kembali seputar sepak bola pastinya, dan juga tentunya kali ini akan ngebahas tema pertama dari series Piala Dunia 2 tahun sekali ini adalah narasi tentang jatuh perkubuan dari empat konfederasi yang berkubu dalam mendukung Piala Dunia 2 tahun sekali dan menentang Piala Dunia 2 tahun sekali. Kita bicara dari kubu penentang dulu ya. Kubu penentang ini ada dari konfederasi besar yaitu CONMEBOL dan UEFA. Nah, kita buka dengan cerita ini ya. Jadi CONMEBOL dan UEFA sudah punya wacana di tahun 2024, which is itu pada saat jelang gelaran Euro dan Copa Amerikanya mereka ini, mereka akan menjadwalkan sebuah kompetisi Nations League yang mempertemukan 10 negara CONMEBOL dengan 55 negara UEFA. Dan sudah ada MOU ya, dan MOU itu juga berencana membuka kantor CONMEBOL atau kantor bersama UEFA dan CONMEBOL di London, dan mereka akan menjalani yang udah resmi nih, ada piala super mereka yang disebut Finalissima, yaitu Italia lawan Argentina yang kemarin menang di Euro dan Copa America pada 1 Juni nanti. Zbigniew Bonek bilang memang belum ada format jelasnya, tapi bakal ada 6 tim CONMEBOL bisa gabung di Liga A yang diisi timnas topnya Eropa, dan 4 tim di Liga B divisi 2. Terus semua bakal dimainin di Eropa rencananya untuk menghindari sibuknya perjalanan pesawat yang bikin capek dan mahal. Rencana ini sudah diwacanain, ternyata tujuannya adalah untuk menandingi Piala Dunia 2 tahun sekali atau Billennials. Sebenarnya ada banyak alasan juga ya kita harus lihat Piala Dunia Billennial. Nanti gue akan jelasin, tapi itu dari pihak mereka. Jadi ini tujuannya untuk tandingannya mereka. Jadi udah pasti mereka menentang nih UEFA dan CONMEBOL membuat rencana Nations League bersama. Nah, kemudian dari kubu pendukung yang jelas pengen banget punya prestasi lebih untuk tampil di Piala Dunia, yaitu adalah Qatar, Asia, AFC, dan CONCACAF. Lewat apa jalurnya? Jadi jalurnya adalah CONCACAF akan rutin mengundang Qatar yang which is tuan rumah Piala Dunia 2022 nanti untuk terlibat di Piala Emas lagi di tahun 2023. Ini sebenarnya awal dari kerjasama, karena ada kerjasama dari grassroots, pembinaan grassroots, kerjasama perwasitan. Ini juga sama dengan UEFA dan CONMEBOL. Mereka awalnya kerjasama karena ada kerjasama perwasitan, lalu kemudian ada sponsorship. Jadi Qatar Airways juga menjadi sponsor utama untuk Piala Emas. Nah, makanya itu Qatar juga, ini kan juga perusahaan maskapai penerbangan milik negara mereka. Jadi Qatar diwajibkan diundang untuk dalam hal ini. Dan padahal sebenarnya rencana ini akan sangat berbahaya, karena Qatar juga akan bentrok dengan pagelaran Asian Cup yang digelar di Juni-Juli, karena nanti negara penyelenggaranya adalah Cina. Nah, ada banyak alasan untuk mendukung dan menentang ya di dua negara ini. Kalau gue bilang untuk mendukung pribadi, CONCACAF dan AFC pasti mendukung karena mereka pengen dapat peluang lebih untuk bisa tampil di babak-babak yang lebih jauh di Piala Dunia. Karena kan kita tahu secara prestasi CONCACAF dan AFC itu paling mentok jauhnya adalah semifinal. Itu Korea Selatan 2002, walaupun itu banyak kontroversinya. Sementara CONCACAF paling tinggi dan mentoknya adalah di perempat final. Itu diwakili Meksiko terakhir tahun 1986, lalu kemudian Amerika Serikat tahun 2002. Jadi boleh dibilang mereka secara prestasi juga cukup mandek. Mereka ingin berbicara lebih jauh lagi, bisa sampai semifinal, bahkan bisa sampai juara. Itu alasan kenapa mereka mendukung. Dan selain itu juga akan mendatangkan cuan yang banyak untuk negara penyelenggara di negara CONCACAF dan juga AFC. Kabarnya sih seperti itu. Sementara kalau dari pihak UEFA dan CONMEBOL, kenapa Piala Dunia harus dilawan? Jadi itu ada laporan nih dari 5 liga top MLS
Liga MX, J-League, dan Liga Afrika Selatan. Piala Dunia 2 tahun sekali bahkan bikin liga domestik, dan UEFA merugi sekitar 8 miliar euro dari hak siar TV, pemasukan matchday, dan komersial. Meski cuma, nah ini balik lagi ke bahasan yang Nations League-nya UEFA dan CONMEBOL. Meskipun ini persahabatan kompetitif, mereka yakin rencana ini bakal bikin Piala Dunia Bilenial bakalan kalah, mengingat kedua konfederasi ini kan yang terkuat ya, dari 21 gelaran sampai 2018 mereka yang menguasai. CONMEBOL juara 9 kali, UEFA 12 kali juara. Sebenarnya nah kita balik ke CONCACAF ya. CONCACAF sebenarnya juga punya Nations League sendiri sih. Nations League sendiri yang kemarin baru finalnya Amerika yang menang. Dan kita harus ingat Nations League ini kan intinya adalah menyiasati laga uji coba non kualifikasi supaya tingkat prestasinya lebih tinggi. Dan di sini gue lihat rugi besarnya adalah akan sampai di Piala Dunia 2026. Kenapa gue bilang rugi besarnya akan terjadi di Piala Dunia 2026? 2026 adalah tahun dimana Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah, yaitu kembali ke Amerika, benua Amerika. Kalau sampai CONCACAF dan CONMEBOL berkubu dengan UEFA, dengan AFC, ini akan membahayakan eksistensi mereka juga sebagai benua yang pengen bersaing, pengen bisa dikenal lebih terpandang daripada Eropa, karena mereka sudah terpecah suaranya, yang satu mendukung Piala Dunia Bilenial, yang satu menentang. Dan menurut gue ini akan menyengsarakan juga bagi peluang negara-negara CONCACAF yang sudah pengen dari dulu tampil di Copa America. Tidak bisa terjadi karena akibat perkubuan ini. Nah, kalau menurut gua itu aja sih bahasannya, dan kalau kalian punya pendapat lain tentang perseteruan dua kubu ini, silahkan komen. Tapi gue berharap teman-teman juga bisa mengerti bahwa intinya pun gue juga bilang bahwa walaupun gue ini adalah orang dari AFC, dalam artian kita berada di bawah naungan AFC negara kita, gue tetap gak setuju. Karena buat gue, untuk masuk Piala Dunia itu gak gampang. Semua pasti gak gampang. Kalau kita lihat CONMEBOL pun, yang gak pernah lolos cuman Venezuela. Itu selalu tertatih-tatih. Lalu kemudian di UEFA masih ada sejumlah negara yang belum pernah merasakan juara Piala Dunia, bahkan untuk lolos pun juga masih susah. Jadi mereka pun juga masih punya masalah juga dengan itu. Begitu pula juga di CONCACAF, kebanyakan negaranya juga banyak yang belum lolos. Di AFC pun juga sama, karena jatahnya yang juga sedikit. Nah, semoga, dan harapannya nih ya, gue berharap semoga Piala Dunia 2 tahun sekali ini tidak terjadi, karena ini akan menyengsarakan banyak hal, membuat pemain capek. Kemudian nanti yang kalau sampai sukses, amit-amit sukses, ini nanti ikut-ikutan semua nih, Euro, Copa America, Asian Cup, AFCON, semua akan jadi 2 tahun sekali, semua akan ikut-ikutan. Ini berbahaya untuk pemain top khususnya, berbahaya. Jadwalnya juga akan sangat rugi, karena ya, dan terlebih parah lagi kan khususnya kayak Asian Cup nih. Asian Cup ini kan kompetisi paling kacau ya, karena tiap penyelenggaraan 4 tahunannya itu selalu fluktuatif. Kalau di negara Timur Tengah Januari, kalau di Asia Timur atau Asia Tenggara biasanya di Juni-Juli karena lebih hangat. Itu yang jadi kondisi yang paling kontradiktif bagi apalagi pemain Asia yang mainnya di Eropa. Lalu kemudian begitu juga kalau Afrika udah masalahnya udah selesai. Mulai next edisi setelah yang Piala Afrika yang nanti Januari, mereka next edition akan di Juni-Juli terus, karena mereka sudah dapat protes dari Asosiasi Klub Eropa. Nah, itu aja untuk gua. Kalau kalian punya pendapat lain tentang kalian mendukung UEFA dan CONMEBOL untuk menentang, atau kalian mendukung AFC dan CONCACAF untuk mendukung Piala Dunia 2 tahun sekali. Oke, itu aja untuk hari ini. Thanks for watching. Next gue akan bahas tentang aftermath. Bisa nggak nih CONCACAF dan CONMEBOL bisa akur lagi untuk membentuk sebuah formula kompetisi yang lebih bagus. Oke, thanks for watching.